Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3 ya. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat pastinya kita bisa melakukan kegiatan yang kita sukai, dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, masih di jilid 3C tema 6 energi dan perubahannya. Dan kita masih membahas soal di tema 6 subtema 4 ya, subtema 4. Ayo berlatih pendamping pembelajaran 5 dan juga 6. Oke, langsung saja kita menuju ke ayo berlatih pendamping pembelajaran 5 ya. Kita buka ya, di sini ada di halaman berapa ini adik-adik sekalian? Nah, ini pendamping pembelajaran 6-nya. Pendamping pembelajaran 5 ya, ini. Halaman 186 ya, ini pendamping pembelajaran 5. Yang pertama tentang menuliskan laporan kegiatan ya. Jadi untuk menulis laporan kegiatan ini ada satu yang perlu kita ingat ya, bahwa laporan kegiatan itu ditulis menggunakan kalimat pasif ya. Kalimat pasif itu ditandai dengan adanya kata kerja pasif. Contohnya kata ditutup. Nah, itu adalah kata pasif. Aktifnya adalah menutup ya. Gitu ya adik-adik, mungkin sedikit penjelasan tentang penggunaan kalimat pada laporan kegiatan. Nah, tentunya ini masih ada hubungannya dengan energi atau penghematan energi ya. Oke, langsung saja kita ke halaman 187 ya. Di sini ayo berlatihnya menuliskan laporan kegiatan. Ini udah langsung saya tuliskan di sini adik-adik. Oke. Tuliskan 3 kegiatan penghematan energi di rumah, kemudian laporkan pada tabel sebagai berikut. Nah, di sini sekalian saya tuliskan ya, di sini semua. Laporan kegiatan ya, judulnya adalah penghematan energi. Judulnya berarti laporan kegiatan penghematan energi gitu ya. Kemudian waktunya, nah ini di rumah. Mungkin ini kita menuliskannya pada saat hari libur ya. Hari Minggu mungkin, jadi waktunya dari pukul 6 sampai dengan 21.00 atau jam 9 malam ya. Tempatnya di rumah karena ini diminta laporannya kegiatannya di rumah. Kemudian kegiatan yang dilakukan apa terkait dengan penghematan energi. Nah, ini dikasih contoh satu ya. Keran air ditutup setelah ember penuh. Nah, kemudian di sini saya tambahkan lagi yang kedua. TV dimatikan setelah menonton. Kemudian yang ketiga, lampu belajar dimatikan setelah selesai belajar ya. Ingat kata-katanya menggunakan kalimat pasif ya tadi ya. Me diganti di. Nah, ini ya, dimatikan. Kemudian yang keempat, pagi hari jendela dan gorden dibuka agar terjadi sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk. Gitu ya Dede, untuk ayo berlatih di halaman 187. Oke, kita lanjutkan ke ayo berlatih berikutnya. Ini ada di halaman 189 ya. Ini muatan pelajaran matematika. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan luas daerah yang diarsir pada gambar berikut. Nah, luasnya ini langsung kita hitung saja adik-adik ya. Kita lihat di sini ya, yang diarsir. Nah, ini berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas daerah yang diarsir ada 6 petak satuan ya. Mungkin kalau mau dibuat hitung ya, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jawabannya adalah 6 petak satuan. Kemudian yang kedua, saya lipat aja adik-adik biar lebih enak. Yang nomor 2 ini ada berapa petak satuan? Kita lihat ini 1, 2, 3, 4. Lah ini ada setengah ya. Kemudian ini setengah ya. Setengah tambah setengah berarti 1 ya. Jadi ada berapa petak satuan ini? 4 ditambah 1 jadinya adalah 5 petak satuan. Nah, selanjutnya yang ketiga, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang utuh dulu ya, 6, 7. Nah, 7 ditambah setengahnya ada 2 nih, gabungkan jadi 1 berarti ada
8 petak satuan. Selanjutnya nomor 4 ya, nomor 4 ini ada berapa petak satuan? Nah, yang utuh dulu ya adik-adik, kita hitung 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian yang setengah-setengahnya ini ada 1, 2, berarti kita gabung jadi 1 ya. Berarti ini jadi 5. Kemudian ini kita gabung jadi 1, 6. Kita gabung jadi 1, 7 ya. Berarti ada 7 petak satuan. Jadi yang setengah-setengah kita gabung ya, jadi 3 petak satuan, jadinya adalah 7 totalnya. Kemudian yang kelima sama, kita hitung dulu yang utuh-utuh dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Kemudian ini setengah-setengah, berarti kita gabung jadi 1 ya, berarti ada 6. Kemudian masih ada setengah, berarti ini totalnya ada 6,5 petak satuan ya. Jadi 6,5 petak satuan kita tulis 6 ya, 6 1/2 petak satuan. Kemudian yang nomor 6 ya, yang utuh juga ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kemudian ini kita gabung ya, setengah tambah setengah berarti jadinya 1, maka 10. 10 ditambah ini setengah berarti 10,5 petak satuan ya. 10,5 petak satuan. Ini adik-adik semua untuk ayo berlatih di halaman 189. Kemudian kita lanjutkan lagi di halaman berikutnya ya. Nah, kita masuk ke pendamping pembelajaran 6. Pendamping pembelajaran 6 di sini menuliskan informasi dari gambar menjadi cerita berseri ya. Ya, cerita berseri. Jadi amati gambar berikut dengan cermat. Nah, ini ada ceritanya, ada 3 orang anak yang baru pulang sekolah ya. Hati-hati di jalan nak. Lah ini dari SD Erlangga. Kemudian yang gambar berikutnya dia sampai di rumah temannya ya. Aku buka jendela dulu, setelah itu aku ganti pakaian dulu ya. Nah, ini dia membuka jendela. Kemudian yang ketiga dia sudah ganti pakaian ya. Kemudian belajar bersama. Oke. Pertanyaannya di sini adalah, setelah mengamati gambar, kerjakan tugas berikut. Tuliskan cerita berdasarkan urutan gambar-gambar tersebut, A, B, dan C. Tulislah pula judul cerita yang menarik. Nah, di sini sudah saya tuliskan ya. Jadi judul ceritanya adalah hemat energi. Jadi kita diminta menulis cerita berdasarkan gambar. Ya, urutannya seperti tadi ya adik-adik. Jadi ini saya buatkan cerita dengan tokoh seperti cerita di depan ya, namanya Jonas, Komang, dan Dedi. Oke. Tidak terasa bel pulang sekolah sudah berbunyi. Saya dekatkan aja ya. Ya, gini biar lebih dekat. Tidak terasa bel pulang sekolah sudah berbunyi. Ini menandakan bahwa pelajaran hari ini telah selesai. Jonas, Komang, dan Dedi, karena 3 anak tadi ya, saya kasih nama Jonas, Komang, dan Dedi, yang bersekolah di SD Erlangga, karena tadi ada tulisan nama SD-nya SD Erlangga ya, akan pulang bersama karena mau belajar bersama. Mereka pulang ke rumah Jonas, jadi mereka akan ke rumahnya Jonas dengan berjalan kaki karena rumahnya dekat. Jadi rumah Jonas itu dekat, maka mereka pulangnya dengan berjalan kaki ya. Berjalan kaki selain sehat juga menghemat BBM. Nah, itu kalau dekat lebih baik kita berjalan kaki ya. Selain menyehatkan juga kita menghemat energi ya, yaitu bahan bakar minyak terutama ya, kalau kita menggunakan motor ataupun mobil ya. Setelah sampai di rumah Jonas, kemudian Jonas ganti pakaian dan membuka jendela agar udara luar bisa masuk. Ya, itu tadi ya. Jonas bilang mau ganti pakaian dulu ya, sambil dia membuka jendela. Nah, ini juga salah satu contoh menghemat energi ya. Jadi kalau jendelanya dibuka maka udaranya bisa masuk dan juga cahaya juga masuk. Jadi kita bisa mematikan lampu ya. Kemudian juga kita tidak perlu menggunakan kipas angin ya. Itu tadi di gambarnya ada kipas anginnya dimatikan ya. Lampunya juga mati ya. Tetapi TV-nya menyala ya, di gambar TV-nya menyala, tapi itu mungkin supaya ditonton oleh teman-teman Jonas ya, sebelum belajar bersama. Oke.
Saat mulai belajar, TV dimatikan ya. Kita lihat ya, TV-nya dimatikan untuk menghemat energi listrik ya. Tapi sayangnya di situ ada gambar yang agak janggal ya. Ini lampunya dinyalakan ya. Mungkin sebenarnya biar dia lebih terang ya, karena belajarnya di sini, karena penerangannya kurang, maka dia bisa menyalakan lampu. Kalau ini lampunya mati, nah ini menyala sepertinya ya. Itu ya adik-adik mungkin ceritanya. Silahkan mungkin kalau mau disalin bisa di pause terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke ayo berlatih berikutnya ya. Ini ada di halaman 193 ya. 193 ini matematika. Kita diminta untuk gambarkan bentuk bangun datar dengan luas berikut ya. Yang pertama 8 petak, yang kedua 10 petak, yang kedua 12 petak, yang ketiga 10 petak, dan yang keempat 15 petak satuan. Oke, saya gambar terlebih dahulu ya. Mungkin saya pause dulu ya adik-adik biar tidak terlalu lama menunggunya. Oke adik-adik, di sini udah saya gambarkan ya. Untuk yang nomor 1 8 petak satuan ya. Ini sudah saya buat 8 ya. Bentuk bangun datarnya ini ada 1, 2, 3, 4 8 petak satuan. Oke adik-adik ya, 8 petak satuan. Maaf tadi kebanyakan berarti ya, malah lebih dari 8. Oke, kita lihat di sini ya. Berarti gambarnya seperti ini ya, diambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. 8 petak satuan itu seperti ini ya adik-adik. Tadi yang awal itu kebanyakan ya, berarti salah. Jadi yang betul adalah ini. Jadi ada 8 petak gambarnya ya. Itu luasnya 8 petak. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Nomor 2 itu 12 petak satuan. 12 petak satuan berarti ini ya, ada 12 petak yang kita gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 ya. Jadi 6 kali 2 ini 12 petak satuan. Ini untuk yang nomor 2 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Yang nomor 3 10 petak satuan ya. 10 petak. Nah, kalian bebas sebenarnya gambarnya seperti apa ya. Ini saya ambil 9 ditambah 1, satunya di bawah ya. Jadi 10 petak satuan. Yang penting adik-adik bebas berkreasi ya. Mungkin ada yang dikasih setengah-setengah, di sini juga bisa. Yang penting totalnya ada 10 petak satuan. Kemudian yang terakhir yang nomor 4 ini juga saya buat agak berbeda juga ya bangun datarnya. Jadi 15 petak satuan, di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, ini 10 ya. 10, kemudian bawahnya ada 3, berarti 13 ya. Atasnya ada 2, berarti 15 petak satuan. Itu ya adik-adik semua ya. Jadi yang diminta berapa itulah kita ikuti. Yang penting membentuk bangun datar. Oke, untuk pendamping pembelajaran 5 dan 6 di tema 6 subtema 4 berarti sudah selesai kita bahas ya adik-adik. Jadi nanti kita akan membahas di video berikutnya di latihan soal tema 6 subtema 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar untuk kita diskusikan bersama ya. Dan yang masih ketinggalan pembahasan video sebelumnya bisa dilihat di playlist ya, Bu Pena kelas 3. Dan untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.